Nah, hanya Muhammad yang mengajarkan siksaan kubur. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan siksaan kubur. Ini karangan Muhammad itu sangat luar biasa. Ini juga dongeng, sebuah dongeng. Saifuddin nampaknya tidak mau dan ketakutan kalau diazab di dalam kubur. Sampai-sampai dirinya menafikan, katanya dalam kubur itu siksaannya itu tidak ada. Bahkan katanya itu tidak diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Itu hanya dongeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatillah, kita akan lihat fakta sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Ikhwafillah, sahabat asyik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini kita akan komentari sekaligus kita akan reaction apa-apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim dalam sebuah videonya. Orang ini mengatakan, katanya siksa kubur itu tidak ada dan tidak akan pernah ada. Jadi orang ini hanya meyakini bahwa ketika meninggal dunia dia akan langsung masuk ke dalam surga karena dosanya sudah ditebus, begitu kira-kira ikhwafillah. Namun sejatinya dalam agama Islam, bahkan dalam ajaran-ajaran sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi kala itu sudah mengetahui bagaimana siksa kubur. Ikhwafillah, kita akan reaksi videonya dan kita akan lihat bagaimana Saifuddin Ibrahim ini menyampaikan statementnya. Dan saya rasa hal ini memang berangkat dari ketakutan. Orang ini tidak mau dan tidak rela kalau misalkan di dalam kubur itu dirinya disiksa, ikhwafillah. Baik, kita akan lihat ke videonya, silakan. Nah, hanya Muhammad yang mengajarkan siksaan kubur. Tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan siksaan kubur. Ini karangan Muhammad itu sangat luar biasa. Ini juga dongeng, sebuah dongeng. Dia pernah lewat di sebuah kubur. Kemudian ada dua orang yang katanya sedang dalam siksaan kubur. Di hadis yang saya hafal 3 orang, artinya 3 kubur. Kemudian dia mengambil pelepah kurma, kemudian dia tutup kubur itu karena di dalam kubur itu 3 orang ini sedang disiksa di dalam kubur. Kenapa ya Rasulullah? Tanya sahabatnya. Karena dia ketika kencing nggak cebokan. Nah loh, bahaya kencing nggak cebokan. Bisa disiksa terus menerus di dalam kubur. Luar biasa ceritanya ya. Nah, ini juga dongeng, sebuah dongeng. Baik, ikhwafillah, memang ketakutannya Saifuddin Ibrahim tidak mau dirinya disiksa dalam kubur. Sebetulnya dalam hadis itu bukan 3 orang tapi 2 orang. Yang pertama, dulunya ketika di dunia dia namam itu suka mengadu domba sehingga dia disiksa di alam kuburnya. Yang kedua, karena baul. Bukan berarti tidak cebok lalu kemudian disiksa, bukan seperti itu pemahamannya. Ini Saifuddin mengada-ngada saja ya. Akan tetapi tatkala baul lalu kemudian air kencingnya itu dibawa sholat, karena air kencing itu merupakan najis, harus dicuci, harus dibersihkan. Adapun kalau misalkan Saifuddin Ibrahim, mohon maaf, kalau misalkan kencingnya kemudian kencing itu dikenakan ke wajah Saifuddin Ibrahim, ini misalkan ya, ini contoh saja, itu terjadi masalah dan tidak akan disiksa. Ketika sholat baru kemudian harus disucikan, harus dibersihkan. Baik ikhwafillah, yang paling menarik di sini apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, katanya di alam kubur itu tidak ada siksaan sebetulnya, dan siksa kubur itu katanya hanya dongeng Nabi Muhammad SAW. Baik ikhwafillah, kita akan jawab melalui hadis sahih. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fal hadisul madhkur rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad bihadzal lafzi. Hadis yang dikemukakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan kata-kata demikian. Wasohaha isnadu asy-Syaikh Al-Albani, dan disahihkan oleh Albani. Nah, ikhwafillah, kita akan langsung saja ke bunyi hadisnya yang ditulis dengan tinta hijau. Dakhalat 'alaiha Yahudiyah. Ada seorang wanita Yahudi menemui Aisyah. Istauhabatha tiban. Lalu kemudian meminta wanita Yahudi itu agar dia diberi minyak wangi. Wawahabat laha Aisyah. Maka Aisyah pun memberinya. Faqalat ajarokillahu min azabil qabri. Lalu kemudian karena wanita Yahudi tersebut diberikan minyak wangi oleh Aisyah, wanita Yahudi itu berkata,
ajarokillah, ya, semoga Allah menyelamatkanmu dari siksa kubur, min azabil qabri. Qalat, maka Aisyah berkata, fawaqa'a fi nafsi min dzalika, hal itu masih tetap mengganjal bagi diriku, hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Qalat fadzakartu dzalika lahu, lalu aku ceritakan hal itu kepadanya dan aku berkata, qultu ya Rasulullah inna lil qabri azaban, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah di kubur ada penyiksaan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am, ya betul, innahum la yu'azzabuna fi quburihim, mereka akan disiksa di kuburan-kuburan mereka. Jadi sangat jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, lalu kemudian dalam Imam Ahmad pun juga meriwayatkan demikian, bahwa siksa kubur itu betul adanya. Dan yang paling menariknya di sini, yang datang tersebut adalah orang Yahudi. Mustahil orang Yahudi bisa berkata demikian kalau tidak diajarkan dari leluhur-leluhur mereka bahwa siksa kubur itu memang ada. Dan hal ini dijelaskan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betul adanya bahwa siksa kubur itu ada. Ketika Sayyidah Aisyah ada dalam keraguan karena diberikan berita dari orang Yahudi tentang siksa kubur tersebut, maka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul datang, maka kata Rasul, "Na'am, betul Aisyah bahwa siksa kubur itu ada." Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Pak Saifuddin Ibrahim? Ketika orang Yahudi meyakini ada siksa kubur dan kemudian Islam meyakini ada siksa kubur, bagaimana dengan agamanya Saifuddin Ibrahim? Kita tidak tahu, ikhwafillah. Akan tetapi tadi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, katanya Islam itu adanya siksa kubur hanya dongeng. Padahal orang Yahudi pun juga sama meyakini bahwa adanya siksa kubur. Nah, ikhwafillah, karena kami sangat penasaran terkait daripada hadis Nabi SAW, bukan saya tidak percaya. Walaupun orang Yahudi secara langsung tidak mengatakan demikian bahwa siksa kubur itu tidak ada, misalkan. Akan tetapi ikhwafillah, kami percaya kepada hadis Nabi SAW. Akan tetapi kami masih penasaran, apakah memang betul di dalam agama Yahudi itu tidak ada yang namanya siksa kubur? Nah, kami mencari dan terus mencari, adalah sebuah artikel orang Yahudi, pelajar Yahudi, yang mana dirinya memberikan pelajaran tentang keyahudian. Ikhwafillah. Baik, kita akan saksikan di sini, kita akan melihat langsung dalam sebuah Facebook. Nama akunnya Al-Yahudiyah min Masadiriha, Yahudi dan sumber-sumbernya. Baik, ini foto tampilan awalnya. Anna malakal mauti yas'alul mayyita, sesungguhnya malaikat maut itu bertanya kepada mayit, masmuk. Ini dalam rangka si mayit itu berada di alam barzah atau di alam kubur. Masmuk. Kemudian malaikat maut itu bertanya, masmuk, siapa namamu? Fa in kana shalihan tadhkuru ismahu wa ajaba. Sedangkan kalau misalkan mayit tersebut soleh, artinya sewaktu di dunia dia iman kepada Tuhan, lalu kemudian dia melaksanakan amal kebajikan, maka dia akan bisa mengingat ismahu, namanya, wa ajaba, dan bisa menjawabnya. Nah, begitu ya Habibullah. Ini hampir mirip dengan Muslim ya Habibullah. Fayansarifu malakul maut, maka malaikat maut tersebut akan pergi dia dari hadapan si mayit tersebut. Wa in kana talihan, akan tetapi kalau si mayit tersebut talihan, kebalikan dari soleh, artinya dia membangkang akan Tuhan dan tidak melaksanakan amal kebajikan, amal yang diperintahkan oleh Allah, nasiya ismahu, maka dia tidak bisa menyebutkan namanya. Ya, kalau misalkan tadi ketika soleh dia bisa menyebutkan namanya, akan tetapi kalau dia tidak soleh, artinya tolih, ya, maka dia tidak bisa menyebutkan namanya. Anda izan yakum malakul maut, maka malaikat maut berdiri bidorbihi dorobat syadidah wa yaqta'u atrafahul arba'ah. Lalu kemudian malaikat maut akan memukul dengan pukulan yang sangat dahsyat, lalu kemudian akan memotongkan keempat anggota tubuhnya. Nah, jadi sudah jelas ikhwafillah bagaimana ajaran orang Yahudi dengan Islam ternyata jelas adanya bahwa siksa kubur itu nyata.
baik Yahudi atau Islam itu benar-benar adanya. Akan tetapi ya kita tidak tahu ajaran Saifuddin Ibrahim ini dari mana ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita dan menjadi ibrah untuk kita bahwa azab kubur itu nyata dan kita harus betul-betul meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.